Bagaimana usulan yang dibulatkan Ini mau nanya sudah bersuci atau untuk berwudu. Terima kasih Kemudian Bapak. bersuci dengan wudhunya batal. Wudhunya batal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum seluruh pemirsa dan juga pendengar Fatwa TV dimanapun Anda berada, rahimakumullah. Alhamdulillah senang sekali rasanya di pagi hari ini tentunya kami bisa menyapa Anda kembali pemirsa dan juga pendengar di program acara kesayangan kita yaitu Live Interaktif Konsultasi Keluarga bersama guru kita Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah MA Hafidhahullah Ta'ala yang mana beliau merupakan anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita, suri tauladan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik pemirsa dan juga pendengar Fatwa TV dimanapun Anda berada, seperti biasa insya Allah di pagi hari ini selama kurang lebih 1 jam ke depan kita akan bersama-sama menimba ilmu. Kita akan bersama-sama mendengarkan nasihat dan juga motivasi, dan tentunya mendengarkan jawaban-jawaban dari pertanyaan yang telah masuk di meja redaksi kami maupun dari pertanyaan yang nanti Anda lontarkan melalui line telepon tentunya. Dan juga alhamdulillah di studio Fatwa TV Jember telah hadir bersama kita semua Ustadz Syafiq. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Kif haluk wabarakatuh. Ustaz? Sehat Ustaz ya? Alhamdulillah bikhair. Alhamdulillahirabbil alamin. Antum kenapa sekarang pakainya abu-abu, atas abu-abu? Ada Abu-abu juga. Iya, ada filosofi Tadi mungkin, anak Ustaz? cari peci hitam nggak ketemu di Oh rumah. gitu Ustaz ya? Biasa, karena kita biasanya malam. Ini tahu-tahu subuh gitu. Ya. Oh gitu. Belum waktunya keluar rumah Ustaz. Masya Allah, Masya Allah. Tapi walaupun pagi kan katanya apa Ustaz, diberkahi umat di pagi. Naam sahih. Allahumma barik ummati fi bukuriha. Naam Ustaz. Makanya anak sekarang dari sini langsung ngajar ke kampus. Oh, Itu Masya penyebabnya Allah. kenapa anak pakai thawb sekarang ya. Iya. Makanya sampai ditanya sama anak-anak, Bapak kenapa pakai sepatu? Kan mau ke Fatwa TV, padahal kita nggak boleh pakai sepatu di sini. Nah, makanya dia heran gitu, nggak mau langsung ngajar. Masya Allah, Masya Allah. Ustaz, semoga pagi ini sampai malam nanti saya diberkahi terus. Allahumma insyaallah. Amin ya rabbal Sampai alamin. malam, sampai mati lah. Oh ya, iya Ustaz. Sahih Ustaz. Antum cuma mau satu Iya, hari enggak, aja diberkahi. Ustaz, iya sahih Ustaz. Sampai mati Ustaz ya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum Ustaz. Baik pemirsa dan pendengar Fatwa TV di mana-mana Anda berada, tentunya tak lupa kami menyapa rekan-rekan kami yang ikut tergabung dalam aktivisi, seluruh pendengar yang juga ikut mendengarkan acara di pagi hari ini. Di antaranya ada Radio Binbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal, Radio MD FM Probolinggo, Radio Hang FM Batam, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, Radio Al Hikmah Banyuwangi, Radio Tua FM Riau, Radio Madinah Caruban, dan juga Mas FM Sragen. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Dan juga pemirsa serta pendengar, sebelum kita memasuki sesi tanya jawab dan juga kami memberikan kesempatan bagi Anda untuk bertanya secara langsung, kita akan mendengarkan nasihat singkat terlebih dahulu dari beliau Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah MA Hafidhullah Ta'ala. Kepada beliau kami persilakan. Barakallahu fiik. Alhamdulillah. Alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Kalau antum masih mendengar suara ana hari ini, ketahuilah kita sekarang berada di hari ke-20 dari bulan Ramadan. Malam ini insya Allah kita akan masuk malam pertama dari malam-malam 10 terakhir bulan Ramadan. Yang harapan Lailatul Qadar di sana sangat besar sekali. Dan memang di sana dia tempatnya. Maka manfaatkan nikmat yang Allah berikan untuk mendapatkan nikmat Allah yang lebih besar. Yang Nabi alaihi salatu wassalam ketika masuk 10 malam terakhir, syaddal mi'zar, tali sarungnya nih dikencengin sama beliau alaihi salatu wassalam. Wa ahya laylahu, malamnya dihidupkan. Tapi ternyata nggak cukup cuma itu. Wa ayqadha ahlahu, beliau bangunkan keluarganya. Beliau bangunkan keluarganya.
Ini sebagai pelajaran buat kita semua, para orang tua, di 10 malam terakhir memperhatikan anggota keluarganya. Memperhatikan istri-istrinya, memperhatikan anak-anaknya, agar mereka mendapatkan sesuatu yang diharapkan oleh semua orang sebenarnya. Yang siapa saja terhalang dari mendapatkan Lailatul Qadar ini, maka dia terhalang dari kebaikan. 1 malam lebih baik dari 1000 bulan. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Ramadan adalah madrasah keimanan untuk setiap keluarga muslim. Kita merasakan sesuatu kebersamaan yang begitu eratnya. Sahur di saat sang bapak belum berangkat kerja, sang ibu mungkin yang juga bekerja belum berangkat, kita sudah bangun bersama anggota keluarga kita. Manfaatkan momentum kebersamaan ini untuk menjalin solidaritas di antara anggota keluarga. Manfaatkan untuk mengingatkan bahwa kita hidup dengan aturan. Kita makan tatkala diperbolehkan, dan kita berhenti makan tatkala kita dilarang. Ada aturan tentang halal haram yang perlu diperhatikan. Ada sesuatu yang halal, tapi ternyata di waktu tertentu itu tidak boleh dilakukan. Puasa dijaga, qiyam, sholat malam, ajak anggota keluarganya. Mungkin engkau bisa berbuka bersama. Karena waktu makannya sama semua sekarang. Sahur sama berbuka. Sebagian orang tua memilih berbuka bersama di tempat orang, berbuka bersama kawan-kawan. Sekali-kali boleh lah. Tapi jangan lupa untuk berbuka bersama dengan anggota keluarga. Nggak harus berbuka bersama di masjid ya. Engkau bisa berbuka di rumah. Setelah berbuka, berangkat ke masjid untuk melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Iktikaf, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beriktikaf di 10 malam terakhir. Beliau masuk di malam 21, baru meninggalkan masjid di malam Idul Fitri. Istri-istri beliau juga ikut iktikaf. Intinya, buat setiap keluarga muslim jangan sampai di 10 malam yang indah ini sibuk dengan urusan duniawi. Apa enggak cukup selama 350 tahun engkau hidup dengan duniamu dan 10 malam ini mengkhususkan mencari Lailatul Qadar. Barakallahu fiik, itu mungkin muqaddimah dari ana, dan semoga keluarga muslim yang hadir di bulan Ramadan ini bisa mendapatkan Lailatul Qadar dan diterima amal ibadahnya. Barakallahu fikum. Nah. Wafik barakallahu. Syukron jazakallahu khairan barakallahu fikum. Sudah memotivasi kita ya, tentunya kita malam hari ini masuk di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Tentunya Ustaz, berkaitan dengan itikaf Ustaz, sedikit dari anak pertanyaan Ustaz. Kalau misal anak itikaf di masjid nih Ustaz, istri di rumah, tadi membangunkan keluarganya, apakah anak lalu perlu balik ke rumah membangunkan gitu atau bagaimana Ustaz? Iya. Nabi SAW pernah mengatakan, man yuqidu sahibal hujurat. Siapa yang mau membangunkan mereka yang ada di rumah-rumah itu. Jadi Rasul SAW kirim orang untuk membangunkan. Yang kedua, yang rumahnya dekat sama masjid, nempel sama masjid, Nabi bisa membangunkan dari masjid tanpa harus keluar dari masjid. Karena orang yang iktikaf sejatinya nggak keluar dari masjid kecuali ada keperluan yang mendesak. Kalau sekarang antum punya handphone lah, antum istri antum mau di Jakarta antum bisa bangun. Nah, kecuali dia matikan handphonenya.
Nah Ustaz, tapi Ustaz syukran jazakallah khairan barakallahu fikum. Baik pemirsa dan juga pendengar, tentunya saat ini kami memberikan pertanyaan atau memberikan kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung, dan alhamdulillah sudah terhubung di pagi hari ini. Ada ibu hamba Allah di Lampung. Kita sapa. Halo, assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan ibu dengan pertanyaannya. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, sabah al-khair. Naam, Izin bertanya Ustaz. tafadhali. Ana ini guru ngaji privat Ustaz. Masya Allah. Nah, apa itu berbagai macam murid itu dari belum sekolah sampai sudah ibu-ibu datang ke rumah-rumah. Kadang ada sukanya, ada ini Dukanya. senangnya gitu. Ada dukanya. Yang dukanya itu kadang-kadang Ana menghadapi anak murid yang ketika anak datang gitu masih main gadget, masih main handphone. Terus orang tuanya membiarkan seperti itu. Terus kayak tidak menghargai seperti itu. Dan di situ tuh Ana tuh kayak ada rasa ya Allah kok gini gitu loh Ustaz. Kayak ada ngeluh kayak gitu pulang keluar dari rumah itu kayak ada nggak ikhlas gitu loh Ustaz. Dan pertanyaannya gimana untuk menghilangkan rasa sabar itu, terus membuang rasa aku nih ngajarin mereka kok orang tuanya juga nggak akan nggak mendukung, sedangkan kadang-kadang anak datang masih main handphone. Baik. Terus masih anak nunggu lama di rumah gitu. Jadi Baik. pertanyaannya supaya sabar tuh gimana? Ya, baik. Siap. Terima kasih Bu. Ya, afwan. Baik, silakan Ustaz. Masya Allah, barakallahu fiik ya. Yang pertama, Ana ingin menyampaikan hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang diriwayatkan Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Orang yang terbaik di antara kalian, kata Nabi alaihi salatu wassalam, adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkan. Maka bagi ibu yang pertama bertanya tadi, anti berada di posisi yang sangat diinginkan oleh orang lain. Anti mengajarkan Al-Quran. Tapi kalau bicara ada suka dan dukanya, di semua tempat. Anti mau hidup dimanapun. Anti menjadi seorang istri, ada suka dukanya. Anti menjadi seorang ibu, ngurusin anak-anak, ada suka dukanya. Dan Allah Azza wa Jalla mengatakan, fa inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Tatkala anti keluar rumah untuk mengajarkan Al-Quran, maka niatkan di diri anti untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Supaya langkah anti itu berpahala. Seharusnya mereka yang diantar oleh orang tuanya belajar menuntut ilmu. Seharusnya kayak gitu. Tapi ada kondisi yang anak ini butuh perhatian khusus. Ketika anak ini diantar, malah dia nggak belajar. Tapi kalau di rumah, mungkin ada orang tua yang dapat mengawasinya. Maka bismillah, niatkan anti untuk mengajarkan kalamullah. Dan sesampai di tempat itu, ketika anaknya belum siap, orang tua juga tidak mendukung, anti sibukkan diri dengan membaca Al-Quran buat anti. Anti baca Al-Quran. Kalau memang ada proses rayu-merayu, dirayu itu anak. Beda pahalanya ketika anti mengajarkan Al-Quran kepada seorang yang semangat, yang kelelahan dan keletihan anti tidak banyak. Tapi dengan anti yang capek dan lelah mengajarkan kepada dia. Semua ada catatannya buat anti. Tapi kalau anaknya nggak mau, orang tuanya nggak dukung, ya anti sudah. Anti duduk baca Al-Quran. Menunggu. Mereka menunggu dan anti menunggu. Ketika sampai waktu habis ternyata anak itu belum mau membaca Al-Quran, ya nggak ada masalah. Anti tetap akan mendapatkan pahala. Namun kalau bisa ya, ketika anti membuat kesepakatan
dengan pihak keluarga nanti yang hendak mengajari anaknya Al-Quran, nanti bikin kesepakatan. Bahwasanya anak akan ngajar asalkan ada dukungan dari orang tua. Aturannya ketika anak sampai sana, harapannya anak sudah dipersiapkan oleh orang tuanya. Sehingga orang tua tahu dengan tugas dia. Mereka dibantu, mereka ditolong. Nih guru datang ke rumah mau ngajarkan Al-Quran. Maka tolong saling memahami tugas masing-masing. Maka sekali lagi mungkin nanti bisa buat kesepakatan sama pihak orang tuanya. Anak akan datang jam sekian sampai jam sekian. Dan harapannya ketika anak datang, ya anaknya sudah siap. Ketika anak itu main handphone, anak minta orang tuanya yang membujuk. Dan nanti juga ikut membujuk umpamanya. Karena memang ada anak-anak itu kalau sama orang tuanya sendiri, dia kurang menghargai. Tapi sama guru, dia hormat. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, Ustaz, syukran saja, jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Semoga ini bisa menjadi jawaban dari ibu hamba Allah yang ada di Lampung. Selanjutnya sudah terhubung ada Bapak Bustanudin di Sumatera Barat. Kita sapa. Halo, assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak silahkan dengan pertanyaannya, Bapak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Sabah al-khair. Kif halukum? Begini Ustaz. Bagaimana menjalani rumah tangga yang serba sulit Ustaz? Baik. Artinya, terkadang terjadi di masyarakat, suaminya yang mendapat penyakit menahun. Sehingga tidak bisa memberikan nafkah lahir dan batin. Dan terkadang di masyarakat itu istrinya yang dapat penyakit menahun. Tidak bisa memberikan kewajibannya kepada suaminya. Terjadi di masyarakat Ustaz, kalau yang lama begitu, kadang-kadang suaminya kabur lagi, lari dari kenyataan, kemudian menikah lagi. Kemudian yang Tunggu. Lari dari kenyataan maksudnya? Dari kenyataan menghadapi istri yang sakit menahun. Akhirnya dia nikah lagi. Berbakti kepada suaminya. Baik, kemudian dia nikah lagi. Kemudian nikah lagi. Ya. Istri yang sakit ini tidak terurus lagi, betapa sedihnya dia gitu Ustaz. Ya. Kemudian sebaliknya, bakal di pihak suami yang sakit, jadi istri yang kabur Ustaz. Ya. Bagaimana tersaitnya hati suaminya itu kena ditinggal oleh istrinya. Iya. Sekarang bagaimana solusinya menjalani yang begitu? Baik. Yang laki-laki tidak tersakiti, senang terus sampai akhirnya hidup matinya. Yang perempuan juga tersakiti oleh suaminya, bisa mengurusnya sampai dia mati gitu. Iya. Mohon penjelasannya atas jawabannya. Saya ucapkan terima kasih Ustaz. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Siap, Ustaz. Menjalani kehidupan susah di awal bilangnya gitu. Sulit. Atau sulit nggak hidupnya? Iya, Ustaz. Kadang juga sulit, Ustaz. Iya. Anak sebelum nikah sulit, Ustaz. Anak pikir setelah nikah oke, ezen enak nih. Masya Allah, tetap sama, Ustaz. Ada. Allahu Akbar. Allah Azza wa Jalla mengatakan, laqad khalaqnal insana fi kabad. Kata Allah, kami telah menciptakan manusia dalam kesusah payahan. Jadi memang hidup ini seperti itu. Cuma memang ada suka, ada duka. Sahih. Ada tawa dan ada tangis. Ada senang dan ada sedih. Kalau ingin senang terus, kata Bapak itu tadi, gimana hidupnya senang terus sampai mati ya? Itu nanti di surga. Kalau di sini nggak mungkin, Ustaz. Nggak mungkin. Mesti ada masalah itu ada, penyakit itu ada ya. Baik, kembali kepada pertanyaan Bapak tadi, jazahullah khair ya. Beliau ingin memberikan pencerahan sebenarnya kepada masyarakat bagaimana menghadapi hidup yang serba sulit. Yang pertama dimulai dengan niat membangun rumah tangga. Ketika seorang dari awal membangun rumah tangga tujuannya menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala, insyaallah itu menjadi pondasi utama. Pondasi utama
untuk berbahagia dengan semua kondisi. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khair. Sungguh menakjubkan urusan orang beriman. Semua urusannya baik buat dia. Suka duka baik buat dia. Sedih dan senang baik buat dia. Tawa dan tangis baik buat dia. Kok bisa seperti itu? Nabi memberikan uraian yang sangat gamblang sekali. In asabathu sarra syakar fakana khairan lahu. Kalau dia mendapatkan satu hal yang menyenangkan, dia bersyukur. Maka itu baik buat dia. Wa in asabathu dharra sabar. Kalau dia ditimpa sesuatu yang tidak menyenangkan, dia bersabar. Dan itu baik buat dia. Walaysa dzalika illa lil mu'min. Yang seperti ini tidak dimiliki kecuali oleh orang yang beriman. Jadi pondasinya bagaimana membangun rumah tangga di atas iman, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karena nanti akan terjadi hal-hal yang tidak menyenangkan dalam rumah tangga tersebut. Taib yang kedua, hendaklah setiap pasangan mengetahui kewajiban-kewajibannya. Tatkala suami istri ini mengetahui kewajibannya, suami memberikan nafkah kepada istrinya, sayang sama istrinya, memuliakan istrinya. Tatkala suami sakit, istri nggak akan mudah meninggalkan suaminya. Secara hukum agama boleh-boleh saja seorang istri tatkala suaminya sakit, suaminya tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami, tidak memberikan nafkah kepada dia, sang istri boleh khulu, boleh. Secara hukum agama boleh. Tapi tatkala sang suami ini baik hati ngurusin istrinya ketika dia sehat, maka dia akan ingat sama suami. Walaupun kalau bicara secara hukum agama, tadi sang istri merasa tidak mampu, dia meninggalkan suaminya. Boleh jadi memang suaminya nggak baik. Suaminya tatkala sehat, suaminya tatkala berjaya, dia banyak melakukan kezaliman kepada istrinya. Yang kita ini nggak tahu. Kita ini tidak tahu dengan rumah orang. Tapi yang kita tahu, yang keluar informasi. Oh, fulana meninggalkan suaminya. Setelah suaminya sakit, stroke umpamanya, ditinggal sama istrinya. Kita kan tahunya poin terakhir. Selama hidup seperti apa nggak tahu. Karena Anda melihat ada istri-istri yang merawat suaminya ketika sakit menaun sampai meninggal dunia. Ketika ditanya apa kata dia, Allah suami anak ini baik Ustaz. Masya Allah suami anak ini. Jadi ini menjadi kunci kedua. Ketika engkau ingin dalam kondisi sulit, kenangan-kenangan indah diingat, maka buatlah kenangan-kenangan indah. Nabi Yunus alaihissalam ketika beliau berada di perut ikan paus, apa kata Allah Azza wa Jalla? Laula an kana minal musabbihin. Kalau kiranya Nabi Nuh bukan termasuk orang yang ahli bertasbih, ahli berzikir ya, maka beliau akan berada di perut ikan paus sampai dibangkitkannya manusia. Tapi kebaikan-kebaikan itu Allah ingat gitu. Maka hendaklah kita berusaha untuk berbuat baik kepada pasangan hidup kita. Sehingga tatkala tadi suami sakit, sang istri tidak dengan mudah meninggalkan suaminya. Tapi kalau suami sakit dan dahulunya suami melakukan kezaliman, ya siap istri meninggalkan dan secara hukum agama boleh dia meninggalkan. Sebaliknya, bagaimana kalau istri yang sakit? Kalau istrinya solehah, istrinya wanita yang menghargai suaminya, menghormati suaminya. Tatkala sakit, sang suami tidak akan meninggalkan istrinya dengan izin Allah. Tapi dia boleh nikah lagi. Jadi bahasa ditinggal kawin lagi itu kurang tepat. Dia nikah lagi punya hak. Kalau perempuan nggak punya hak, dia cerai. Kalau suami nikah lagi dia. Karena dia punya syahwat yang harus disalurkan. Dan boleh jadi istri kedua itu membantu suami untuk merawat istrinya. Nggak ada masalah sama. Jadi jangan sampai kita ini memiliki
timbangan yang rusak. Timbangan yang rusak. Antum taruh 5 kilo, muncul 50 kilo. Antum taruh 5 kilo, muncul 2 kilo. Ini rusak timbangan ini. Kalau timbangan kebaikan dan keburukan itu diserahkan kepada manusia, maka sebagian akan mengatakan baik, sebagian mengatakan tidak. Tapi tatkala timbangan kebaikan itu adalah syariat, maka kita akan tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Ketika suami menikah lagi, di saat istrinya sakit, tidak dikatakan suami zalim. Enggak. Secara syariat dia boleh, dia punya hak. Dan boleh jadi itu menyelamatkan dia dari api neraka. Daripada dia tetap sama istri nggak kawin lagi tapi dia berzina untuk menyalurkan syahwatnya. Maka hendaklah hal ini menjadi pertimbangan. Dan yang terakhir, banyak-banyaklah berdoa. Jadi suami istri ini banyak-banyak berdoa seperti doa yang Allah ajarkan di surat Al-Furqan ya. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana, wahai Rabb kami, anugerahkan kepada kami dari pasangan-pasangan kami, dari anak-anak keturunan kami, qurrata a'yun, yang menjadi penyejuk pandangan, yang menyenangkan hati, dan jadikan kami pemimpin buat orang-orang yang bertakwa. Ada satu panti jompo di Jember ini. Beberapa mahasiswa, mungkin salah satu kawan antum, dia skripsinya meneliti tentang panti jompo itu. Poinnya, kenapa mereka kok ditaruh di panti jompo? Ternyata banyak cerita. Orang tua yang taruh panti jompo, dia merasa dia memang salah. Anak dulu menelantarkan anak-anak. Dia dahulunya menelantarkan anak-anaknya. Ada yang mengatakan, iya saya dulu ninggal istri sama anak-anak. Saya berangkat ke merantau, saya nikah lagi. Saya nggak pernah kasih nafkah sama anak-anak. Setelah tua nih, balik nih dia. Dia berharap anaknya perhatian. Ternyata anaknya nggak perhatian. Yang sadar mengatakan, iya bukan salah mereka, saya yang salah. Masya Allah. Saya yang salah. Karena memang al-jaza'u min jinsil amal. Masya Allah, Masya Allah. Balasan itu sesuai dengan perbuatanmu. Sebagaimana kau berbuat, seperti itu kau akan dibalas. Maka orang tua yang ingin anak-anaknya berbakti, tolong dia berbakti sama anak-anaknya dulu. Jangan nuntut anak berbakti, sedangkan dia mendolimin anak-anaknya. Walaupun ini bukan menjadi legalitas anak, berarti anak boleh nggak berbakti ya? Enggak, tetap nggak boleh nggak berbakti gitu. Tapi boleh jadi anak-anak itu akhirnya menelantarkan orang tuanya karena orang tuanya menelantarkan anak-anaknya. Seperti cerita tadi. Boleh jadi istri yang meninggalkan suaminya karena sang suami menelantarkan istrinya tatkala dia sehat. Atau sebaliknya. Masya Allah. Taib Ustaz, syukron jazakallah khairan barakallahu fikum. Semoga ini bisa menjadi jawaban dari Bapak Bustanuddin dan juga menjadi faedah bagi kita semua. Selanjutnya sudah terhubung ada Ibu hamba Allah di Bangka Belitung. Kita sapa. Halo, assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silahkan Ibu dengan pertanyaannya. Izin bertanya ya Ustadz. Tafadhal. Barakallahu fiik. Begini Ustadz, suami saya ini seorang PNS di salah satu instansi pemerintahan. Qadarullah saat ini kepala kantornya wanita, Ustadz. Yang jadi permasalahan seperti ini, Ustadz. Anak itu beberapa kali bukan mencari tahu sih, Ustadz, sebenarnya nggak sengaja aja membaca chat dari kepala kantornya itu meminta suami anak ini untuk datangin beliau ke ruangannya. Nah, di situ intinya berkholwat karena yang di dalam ruangan tersebut hanya kepala kantor yang wanita tersebut sama suami anak. Nah, jujur saja anak ini mengingkari hal tersebut, Ustadz. Jadi anak bilang itu nggak boleh karena sebesar fitnah itu adalah untuk laki-laki itu adalah seorang wanita, anak bilang. Hanya saja suami anak ini bilang nggak bisa menolak dan ini masalah pekerjaan. Bilang seperti itu. Baik. Jadi karena keterbatasan ilmu Ana dan ya udahlah Ana pikir
intinya Ana bilang bertakwa sama Allah, bahwa itu nggak boleh. Ana bilang ya, tapi karena dibilang seperti itu, Ana juga ya udah mau gimana lagi kayak gitu, daripada berantem juga. Nah, tolong pencerahan sama solusinya Ustadz. Semoga ada jalan keluar untuk kami. Baik, terima kasih Bu. Barakallahu fikum. Baik Ustadz, Masya Allah. Assalamualaikum. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya ini mungkin mewakili Ana juga Ustadz ya. Ana kan penjual parfum Ustadz. Nah, itu kadang melayani akhwat juga Ustadz. Nah, kalau pas Ana melayani, istri Ana nih nggak usah ramah-ramah. Ya gimana Ustadz? Nggak usah ramah-ramah sama perempuan. Waduh, ya kan Ana juga melayani, ini kan Ana nggak ada apa-apa gitu. Ana juga melayani ramah tentang parfum, nggak ada yang lain gitu Ustadz. Nah, itu gimana Ustadz? Mungkin ada kaitannya juga dengan ini Ustadz. Iya, ada kondisi-kondisi yang kita bisa menghindari, maka dihindari. Kembali ke pertanyaan tadi dulu ya. Ketika mamanya di ruangan kantor, betul. Tapi jendelanya terbuka, hordennya terbuka, jadi nggak jadi kholwat gitu. Jadi nggak kholwat, terlihat sama orang. Dia di kantor dalam ruangan, tapi terlihat sama orang di luar sana. Itu untuk menghindari terjadinya kholwat ya, seperti itu. Kemudian yang kedua, sampaikan kepada suaminya, bicara secukupnya. Ya urusan pekerjaan ya udah selesai. Jadi ramah tamah itu memang bahaya. Kalau pertanyaan-pertanyaan yang kurang apa ya? Nggak ada hubungannya sama jualan antum tadi itu. Iya. Contohnya antum, Masya Allah dari mana Mbak? Iya. Seperti itu. Oh ya rumahnya sebelah mana ya? Nah, itu nggak perlu. Ini nggak perlu gitu loh. Nggak perlu. Antum ramah dengan dagangan antum. Ahlan, apa kabar? Ini ada parfum yang dari ini parfum dari ini. Ya antum silahkan mempromosikan diri antum dengan jualan antum, bukan ramah tamah tentang oh sudah nikah belum? Seperti itu, gitu kan. Terus apa pertanyaan lagi? Antum biasanya nanya apa sama mbak-mbak itu? Apa Zat ya? Kalau mbak-mbak yang istri antum nggak mau ramah-ramah itu? Paling apa Zat, dari mana gitu Zat? Maksudnya habis dari mana? Itu paling seringnya itu Zat. Oh gitu. Seringnya Zat. Apa gunanya tanya dari mana? Ya, ramah tadi Zat, tapi setelah Anda pikir juga iya juga Zat ya. Antum tanya dari mana? Emangnya dia anak antum, ponakan antum, apa dari mana? Begitu. Tahu Zat, Masya Allah. Makanya kalau orang masuk ke warung itu nggak pernah ditanya dari mana. Tanya apa? Iya, mau beli apa? Mau beli apa? Seperti itu. Antum ya tadi ngomong masa pekerjaan. Memang omongan ini kadang-kala ini omongan juga bisa membuat dia jadi beli. Karena dengan ditanya dari mana, dia nanti senang sama Anda, datang lagi dia, mau kayak gitu. Karena penjualnya ramah ya. Memang kita harus ramah, tapi ramah yang masih dalam koridor syariat. Mamanya. Ya, kalau pertanyaannya mamanya dari mana, karena memang ada urusan yang sama pekerjaan, antum mau bikin penelitian, ya. Pembeli anak ini dari mana aja gitu ya. Ada urusannya gitu loh. Oh dari oke, siap, ini menjadi bahan buat antum. Tapi kalau nggak ada, silahkan ramah dalam urusan pekerjaan ya. Kita sampaikan kepada dia tentang parfum yang ada. Ketika dia minta diambilkan ini, kita ambilkan, ramah dari situ. Kan ada orang yang pelayan loh, ini niat beli nggak? Dari tadi tanya ini kan. Akhirnya dia jadi nggak ramah. Ramah untuk pekerjaan antum silahkan. Siap. Tapi yang di luar pekerjaan lebih baik dihindarin. Karena ya kita bicara sama perempuan boleh, tapi sebatas kebutuhan tadi. Maka buat mbak yang tanya tadi, ya didoakan suaminya, kemudian dikuatkan suaminya juga, karena tadi ada hal-hal yang tidak bisa dihindarin. Ketika dia bisa menghindar dengan membuka horden ya, membuka pintu, kemudian dia ngobrol sama atasannya, sampaikan Ana minta maaf, Ibu Direktur, Ana buka pintunya ya. Jadi ada usaha untuk menghindari kholwat tadi. Tapi kalau di sana ada sekretarisnya kepala apa aman, berarti dia tidak berkholwat gitu ya. Seperti itu. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Syukran jazakallahu khairan. Baik, semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari ibu hamba Allah yang ada di Bangka Belitung. Selanjutnya
Ada Ibu Dia di Tangerang. Kita sapa. Halo, assalamualaikum Ibu. Assalamualaikum Pak Ustaz. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Ustaz izin bertanya. Ya, silakan. Si A mempunyai saudara yang bernama B yang mengambil harta berupa sawah selama puluhan tahun diambil hasilnya oleh si B. Nah, ketika A meminta sawah itu yang didapat malah fitnah dan caci maki bahkan di sebentar. medsos dan di depan. Ibu Dia, tunggu sebentar. Jadi ibu punya saudara. Oke, si B. Taib, Iya. kemudian? Nah, sudah itu namanya misalnya si B dia mengambil harta A berupa sawah. Mengambil apa maksudnya mengambil ini? Mengambil hasil sawahnya si A. Oh, si B sama si A ini saudara, kakak beradik. Saudara beradik. Oke, kakak beradik. Kemudian si B ini dikasih sawah oleh si A untuk digarap. Sebenarnya bukan dikasih sih Ustaz. Si A ini kan tinggal di rantau kan. Nah, si B ini kan di kampung dia mengurus sawah itu. Tapi selama ini kan si A nggak pernah ngambil hasil sawahnya, nggak pernah minta. Nah, jadi diambil sama B semua. Nah, sekarang kan itu si A, ikhlas. Artinya si A itu ikhlas dengan itu. Iya. Oke, bismillah. Nah, Kemudian sekarang si A pulang kampung tuh, jadi minta hasil sawahnya. Udah puluhan tahun diambil sama B kan. Nah, lalu ketika si A minta sawah itu yang didapat malah fitnah dan caci maki, bahkan di medsos di depan orang banyak. Tapi A tidak membalas. Mereka malah memutus silaturahmi dan belum menyadari kesalahannya. Nah, tapi sekarang pertanyaannya Ustaz, Afwan, Anda mau tanya. Tanah itu atas nama si A, gitu kan? iya. Atas nama si A. Sekarang si A pulang kampung mau mengambil sawahnya. Iya. Seperti itu. Bukan mengambil hasil sawah yang 10 tahun itu kan? Enggak. Mau ngambil sawahnya sekarang ini. Iya, mengambil sawah dan hasilnya. Tunggu. Hasil ini yang Anda tanya. Hasil 10 tahun atau hasil saat ini? Hasil yang saat ini. Hasil saat ini. Baik, hasil saat ini. Jadi yang menggarap sawah itu si B. Iya. Yang menggarap si B, umpamanya ditanamin apa ini, kalau boleh tahu umpamanya? Padi. Tanamin padi. Oke, ditanamin padi. Dia sekarang mau ngambil hasil sawah yang saat ini. Iya. Untuk biaya-biaya gimana? Setengahnya mintanya, soalnya kan pengelola kan dapat setengah, yang ngurus dapat setengahnya juga. Oh, sudah ada kesepakatan itu. Tapi mereka tidak menepati janji. Oke, siap. Akhirnya sekarang karena hal itu putuslah silaturahim antara kakak beradik ini. Iya, mereka keberatan diminta sawah itu, terus mereka malah fitnah dan caci maki, memutarbalikkan fakta. Siap. Yang sudah dilakukan apa sekarang? Udah minta menagih janjinya. Katanya kakaknya kaya, kenapa harus dikasih ininya, terus gitulah pokoknya. Udah ada mediasi belum? Udah ada mediasi dari yang saudara yang satu lagi. Pernah dikasih hasil sawahnya sekali, itu kan sekarang yang kakak itu sudah meninggal, jadi nggak ini lagi, nggak ada mediasi lagi karena mungkin saudara yang lain nggak ada yang nggak ada yang berwibawa gitulah untuk hal itu gitu. Subhanallah. Siap kalau gitu. Barakallahu Jadi fiik. nggak ada yang ditakuti sama Si B ini. ditakutin sudah meninggal kebetulan. Baik. Nah, terus apa yang harus dilakukan si A, Ustaz? Apakah A boleh tidak memaafkan, dan selain mendoakan hidayah untuk si B juga mendoakan azab agar mereka bertobat? Baik. Nah, Ya, cukup Ibu Dia ya. Yang kedua, Ustaz. Oh, Yang Ibu. kedua, Oh iya, mungkin bisa dipercepat Ibu. silakan. Waktunya. bagaimana cara bersilaturahmi dengan B dan keluarganya? Karena ketika misal kita datang berlebaran ke rumahnya, khawatir mereka mengira kami sudah mengikhlaskan. Baik. Siap. Barakallahu fikum. Ya, terima kasih Karena Ibu kita Dia. tidak boleh memutus, Ustaz. Nah, Ya, sorry. jazakallahu khairan. Baik. Masya Allah. Rumit ternyata Ustaz ya. Iya, saudara itu katanya akan kelihatan tatkala berurusan dengan harta. Kepribadian seseorang, ya, gimana dia sebenarnya itu akan nampak ketika urusan sama fulus gitu. Ya. Masya Allah. Terus apa yang harus dilakukan ya? Iya, yang dilakukan di si A nih. Ustaz. Si apa yang harus dia lakukan? Yang pertama, kalau tadi sudah sempat mediasi,
Sebenarnya mereka mengaku itu kan bukan punya si B sawah itu. Maka sekarang yang perlu dilakukan adalah mediasi lagi. Cuma nggak ada orang yang berwibawa. Maka coba ke tokoh masyarakat. Biasanya di masyarakat itu kalau ada pertikaian yang tidak berujung, maka mereka datang ke pihak kelurahan ya. Kalau mungkin di Sumatera itu ada nini mama ya yang bisa dimintain tolong untuk menyelesaikan masalah ini. Kenapa? Karena kita juga kesian sama si B. Ketika si B merasa punya hak di sana, ya coba perlu dikomunikasikan. Pernah dulu di salah satu tempat itu ada orang beli tanah. Dia beli tanah, kemudian di tanah itu ada rumah. Rumah orang numpang. Oleh pemilik tanah pertama, numpang. Dia jualan di pinggir jalan situ. Ketika tanah ini menjadi milik si B, maka si B meminta bapak itu untuk meninggalkan tempat yang dia tumpangin itu. Si B marah. Dia minta kompensasi. Dia sudah menempati tempat itu 8 tahun kata dia. Kalau dia mau digusur, dan ini yang banyak terjadi ya, di negeri kita juga. Banyak orang-orang yang digusur. Yang mereka kemudian teriak maling. Padahal mereka yang maling. Di sebagian tempat ya. Orang ini umpamanya tanahnya PJKA. Kan kadang-kadang udah dibikin rumah apa orang. Itu bukan tanah mereka. Ketika mereka digusur, mereka marah-marah. Mereka mengatakan ini tempat kita. Lu bukan, selama ini engkau numpang. Nggak bayar, nggak sewa. Akhirnya kembali ke cerita orang yang 8 tahun itu di tanah tersebut. Dia minta kompensasi. Toib, kata dia oke, kita kasih kompensasi. Tapi kalau engkau minta kompensasi, kita minta uang sewa selama 8 tahun. Kita hitung, engkau ninggalin tempat ini bertahun-tahun, kita akan kasih kompensasi bongkar rumahmu ini. Tapi engkau harus bayar sewa selama 8 tahun. Dia nggak mau, dia tahu diri gitu loh. Dia dikasih numpang bertahun-tahun di tanahnya orang. Yang seharusnya tatkala datang waktu setelah 10 tahun ya. 10 tahun dia mohon maaf tanahnya mau dipakai ya. Silahkan pindah. Oh kita minta kompensasi. Loh, ini orang nempatin tanahnya orang. Tahu-tahu minta kompensasi. Tapi ala kulli hal itulah manusia akan tampak kepribadiannya tatkala berurusan dengan harta. Apa yang harus dilakukan sekarang? Ini buat yang lainnya juga. Kalau engkau memberikan kesempatan kepada seseorang memanfaatkan tanahmu atau apa, kalau bisa ada perjanjian ya, ada tulisan sehingga dia tahu dia hanya ya dikasih kesempatan gitu loh untuk memanfaatkan. Ketika mau dipakai mereka harus pergi. Kemudian kalau pertanyaannya apakah boleh mendoakan keburukan? Boleh-boleh aja. Mendoakan keburukan untuk orang yang menzalimin kita itu sah dalam agama. Allah Azza wa Jalla mengatakan la yuhibbullahul jahra bisu'i minal qawli illa man zulim. Allah enggak suka loh dengan doa-doa ucapan keburukan itu, Allah enggak suka. Illa man zulim. Kecuali orang yang dizalimi. Maka dia boleh mendoakan keburukan buat orang yang menzalimi. Tapi ana rasa karena mereka saudara lebih baik enggak. Engkau maafkanlah. Kalau tadi pertanyaan lanjutannya gimana kalau kita satu rahim ke tempat mereka lalu mereka mengira kami sudah mengikhlaskan. Enggak. Satu rahim itu bukan berarti kita mengikhlaskan. Kita tetap mau ambil hak kita tanpa kita memutuskan silaturahim. Maka nasihat ana perlu adanya mediasi lagi. Kesian mereka. Mereka merasa punya hak. Didengarkan, gak apa-apa. Engkau merasa punya hak, silahkan sampaikan. Dari mana engkau merasa punya hak di sana? Sejak kapan engkau garap tanah ini? Disampaikan semuanya. Sehingga nanti dari pihak desa atau lurah bisa mempertimbangkan. Dan mereka mendapatkan penjelasan yang objektif. Itu harapannya. Sambil didoakan semoga mendapatkan hidayah ya. Itu kayaknya lebih baik kau doakan
Semoga dia dapat hidayah dan bisa masuk surga bareng-bareng bersama si A. Amin. Barakallahu fikum. Nam, barakallahu fikum, syukron, jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya. Dan kita sudah terhubung dengan penelpon selanjutnya. Di sini ada Ibu Hadi di Lombok, kita sapa. Halo, assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam Ustadz. Ya, silahkan Ibu dengan pertanyaannya. Izin bertanya. Tafadhali, na'am. Begini Ustadz. Apa hukumnya atau bagaimana tindakan kita jika seorang suami setiap berkenalan di sosial media selalu mengaku dirinya masih lajang dan tidak beristri? Insya Allah. Apakah kita bisa menuntut minta cerai atau gimana? Nah. Dan solusinya gimana Ustadz? Iya. Barakallah. Nah. Cukup Ibu ya. Singkat tapi agak panjang penjelasannya nanti ya Ibu. Ya, terima kasih, jazakillah khairan. Baik, Masya Allah Ustadz ini ya. Ini kalau yang kenalan cowok kira-kira gimana Ustaz? Masih lajang juga nggak? Antum kalau kenalan ngomongnya apa? Ya sudah beranak beristri Ustaz. Sudah beranak. Iya, maksudnya sudah punya beranak sama sudah beristri. Punya anak, punya istri. Nah, baik, ahibati fillah. Ya, kalau pertanyaannya tadi, boleh nggak gugat cerai gitu ya? Dapat suami nggak gitu? Sebelum kau berpikir untuk bercerai sama suamimu, coba mengajak suami untuk hijrah. Bagaimana menumbuhkan ketakwaan di diri suami. Memang fitnah terbesar laki-laki adalah wanita. Oleh karena itu dalam agama kita, dari sayangnya Allah kepada hamba-hambanya, Allah kasih aturan-aturan agar lelaki tidak terjebak dalam fitnah wanita. Apa aturan yang Allah bikin? Allah mengatakan wa qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim. Katakan kepada orang-orang beriman agar mereka menundukkan pandangan mereka. Wa yahfadhu furujahum, dan menjaga kemaluan mereka. Larangan berkholwat, berduaan dengan wanita tanpa ada orang lain. Ini aturan dibuat demi menyelamatkan laki-laki. Bukan malah laki-laki datang untuk menceburkan dirinya ke dalam fitnah. Tapi itu terjadi karena ya mungkin imannya sedang lemah. Maka sebelum kau berpikir untuk bercerai, kuatkan iman suami. Ajak suami duduk bareng ba'dal maghrib. Bang, ayo bang kita ngaji bang. Ngaji juz ammalah. Abang yang baca artinya, anak baca Qur'annya, abang baca artinya. Bikin suasana keimanan. Tumbuhkan rasa takut kepada Allah di diri suami. Karena rasa takut inilah yang membuat seorang terhindar dari kemaksiatan. Yang ketiga, kasih doa suami. Doanya apa? Kasih doa, suruh dia baca doa yang diajarkan Nabi SAW. Allah maqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik. Wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak. Panjang nih doa, tapi boleh dibaca sepotong-sepotong. Ya Allah, bagikan buat kami rasa takut kepadamu, yang dengannya kami terhalang dari kemaksiatan. Dan anugerahkan kepada kami ketaatan kepadamu, yang dengannya engkau sampaikan kami ke surgamu. Suruh baca tuh suami. Karena memang solusinya ya, istri tahu suaminya terfitnah dengan wanita, suaminya suka ngaku lajang, ini itu ya. Dia ya masuk apa ya? Jenis laki-laki itu ada yang buaya darat, ada yang apalagi laki-laki berhidung belang. Oh, iya. Ada kayak gitu. Iya. Antum termasuk yang mana? Enggak masuk. Kayaknya enggak, alhamdulillah. Setelah nikahin alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya, tadi dibantu, suaminya dibantu untuk menjadi lebih baik. Ini tugas seorang istri. Tapi tatkala dengan berjalannya waktu dia sudah berdoa memohon kepada Allah, lalu dia berpikir suaminya nggak berubah, tetap suka main perempuan, kemudian dia berpikir untuk bercerai, boleh-boleh aja, boleh. Tapi ya itu bukan solusi utama gitu ya. Itu mungkin solusi terakhir, seperti yang namanya amputasi itu kapan dilakukan? Terakhir. Ketika sudah nggak bisa
obatin lagi gitu ya. Jadi kalau baru luka ini itu potong, jangan dulu lah. Kesian dia nggak bisa jalan nanti. Kalau masih diobatin, ya memang proses ngobatin itu cukup lama, kadang-kala butuh waktu. Tapi ada yang berhasil. Maka bersandar kepada Allah, ajak suaminya ke kuburan untuk ingat kematian ya. Itu menjadi salah satu cara untuk menumbuhkan keimanan. Nah, barakallahu fikum. Barakallah. Tapi Ustaz, syukran jazakallahu khairan barakallahu fikum. Masih ada satu pertanyaan lagi, Ustaz, satu menelpon. Di sini kita sudah terhubung, ada Ibu Septi di Sukabumi. Kita sapa. Halo, assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silahkan Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tafadhali. Ustaz, mau tanya, ada seorang istri meminta talak karena suaminya tidak sholat, namun dari pihak pengadilan tidak mengabulkan permintaan gugat cerainya, dari pihak suami juga tidak mengabulkan permintaan talak tersebut. Solusi dari pihak pengadilan untuk keluar dari rumah selama 6 bulan, hal tersebut diperbolehkan tidak Ustaz? Tidak boleh bersatu sama suaminya dulu karena tidak ada KDRT, jadi sehingga harus keluar rumah dahulu baru bisa mengajukan juga cerai Ustaz selama 6 bulan. Iya, barakallah. Silakan Ustaz. Iya, jadi karena pengadilan kita tidak menjadikan tidak sholat itu sebagai alasan untuk diterimanya gugatan itu. Kalau pengadilan memberikan arahan seperti itu, ya nggak ada masalah insya Allah ya. Karena sejatinya secara syariat ini sudah boleh dia khulu. Secara syariat, suami yang tidak sholat, istri boleh mengajukan khulu. Dan seharusnya ya diterima gitu loh. Tapi kan karena aturan pemerintah, mereka hakim tuh nggak bisa mengeluarkan surat itu kecuali tadi ada alasan. Jadi alasannya dibuat-buat nih. Alasannya dibuat-buat, alasannya itu 6 bulan nggak pernah ngasih nafkah ya apa, itu kan dibuat alasan itu sebenarnya. Alasan utamanya sebenarnya nggak sholat gitu loh. Tapi alasan tidak sholat ini nggak bisa menjadi alasan untuk dikabulkannya khulunya itu. Maka disuruh berpisah, tinggal di rumah yang berbeda, nanti menyampaikannya ini sudah 6 bulan kita tidak serumah ya, untuk menggambarkan adanya konflik, adanya ini itu. Ya silahkan diikutin arahan dari pengadilan ya, dengan harapan, ini ada harapan ya, ada harapan semoga suami sadar bahwa yang diminta oleh istri nggak banyak sebenarnya. Yang diminta oleh istri itu tidak banyak. Dia hanya minta suaminya sholat. Jadi di antara cara pengadilan memang memperbaiki 2 orang yang bertikai. Boleh jadi 2 orang ini ditaruh di rumahnya yang berbeda-beda. Satu dititipkan ke A, satu dititipkan ke B. Nanti mereka ngelihat. Bagaimana sih si A ini? Oh betul, ternyata si A ini nggak sholat memang. Dia nggak peduli dengan ibadahnya. Dia suka berbuat maksiat. Karena orang kalau sholat insya Allah tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Tapi kalau dia nggak sholat, boleh jadi ada banyak-banyak dosa lainnya. Mungkin itu. Hada wallahu a'lam bissawab ya. Nah, tapi Ustaz, syukran jazakallahu khairan barakallahu fikum Ustaz. Dan pertanyaan Ibu Septi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita saat di pagi hari ini. Alhamdulillah. Ini Masya Allah pagi hari ini pertanyaan dari telepon semua Ustaz. Dan dari itu 3, 4, 6. Dari 7 hanya 1 yang bapak Ustaz, lainnya ibu-ibu semua. Masya Allah. Jadi yang punya masalah mak-mak. Bapak-bapak yang dilapor. Sebenarnya masalahnya di bapak-bapak. Tapi bapaknya nggak tanya gitu loh. Seperti itu. Oh ya, yang tanya akhirnya istri-istrinya. Nah, tapi Ustaz, barakallahu fikum, semoga kita bisa menyelesaikan Ramadan ini Ustaz ya, dan 10 hari terakhir. Kami berharap atau kita semua berharap Ramadan tahun ini bisa menjadi lebih baik Ustaz daripada sebelumnya. Allahumma amin. Amin barakallahu fikum. Baik pemirsa dan juga pendengar Fatwa TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah sudah perjumpaan kita di pagi hari ini. Dan banyak sekali alhamdulillah materi atau nasihat yang kita dapatkan tentunya, dan semoga ini bisa menjadi manfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga pemirsa dan juga pendengar, bagi Anda yang ingin mengikuti rangkaian acara di Fatwa TV lebih detail, Anda bisa mengunjungi website kami di www.fatwatv.id, dan Anda bisa update tanya jawab di www.dewanfatwa.com/tanya jawab.
Dan juga kami mengajak pemirsa dan juga pendengar sekalian guna memanfaatkan peluang untuk berjuang bersama kami dalam syiar dakwah Islam di Fatwa TV melalui rekening aktif kami yang bisa Anda saksikan atas nama Fatwa TV. Dan juga jangan lupa pemirsa saksikan di siang hari ini atau pagi menjelang siang ada live interaktif Hidup Indah dengan Sunnah bersama Ustaz Dr. M. Hasan Ayatullah pukul 10 waktu Indonesia Barat. Jangan sampai ketinggalan. Dan akhirnya kami mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah pesantren? Ini mau nanya Sudah bersuci atau kemudian bersentuhan dengan suami.